Kam- Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang jawab. Wabarakatuh. Iya, Reda Pohi. Iya, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Yang terhormat, Bapak Erwin, utusan dari eh, Balai Penjamin Mutu Provinsi Papua Barat. Selamat pagi, Pak Erwin. Iya, Pasti Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini jadi seperti apa ditodong nih ya karena surat kami terlambat karena satu dan lain hal, mohon maaf. Dan sepertinya juga baik BGTK maupun BPMP eh, banyak sedang melayani ya kegiatan yang serupa. Karena kami juga kemarin pembukaan yang dibuka oleh Bapak Pengawas Pak Sentot, pengawas bidang SMA itu juga kondisinya sama. Tapi mudah-mudahan walaupun modanya daring, ini tidak mengurangi apa atensi ya, atensi atau perhatian kita kita semua terhadap apa yang akan sedang dipaparkan. Eh, Mungkin seperti yang Bapak Ibu simak, jadi sejak dari awal dan kita memperhatikan jadwal itu memang ini semua saling terkait. Jadi kemampuan kita untuk fokus, merangkum semuanya eh, sehingga menjadi produk kita di tahun ajaran ini menjadi semakin lengkap. Jadi izin menjelaskan Pak Erwin, kami itu sudah memulai sejak hari Senin itu memang kita awali dengan ritual seperti biasa. Kami menganalisis kalender pendidikan, kemudian membuat program tahunan, program banyak yang kita analisis dan sampai sore hari kemarin, Bapak Ibu eh, masing-masing rumpun sudah mempresentasikan eh, perangkat pembelajarannya. Nah, yang kami harapkan ini kan jadi mulainya dari skop individu dulu, kemudian rumpun, mapel, kemapelan. Nah, ini pelan-pelan kita ajak Bapak Ibu semua untuk berpikir secara skop sekolah, di mana saya menginginkan sebagai pimpinan yang baru itu program sekolah itu berbasis kebutuhan dan bisa mengakomodir semua yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Karena nanti akan terkait dengan standar proses, standar penilaian, dan segala macam. Jadi mohon pembekalan dari Pak Erwin selaku utusan dari Balai Penjamin Mutu. Mungkin sekalian nanti Bapak memperkenalkan ya Pak. Seperti itu. Silakan Pak Erwin, apa waktu kami silakan kepada Pak Erwin. Siap, terima kasih Bu Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu Ibu Bapak. Yang pertama kami sangat berterima kasih, sangat mengapresiasi inisiatif dari SMA 2 ya, SMA 2 Kabupaten Fakfak yang mau atau membuka diri untuk melaksanakan kegiatan ini. Ibu Bapak mengingat kami dari BPMP memang namanya itu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan ya. Jadi kami core bisnisnya itu sebenarnya untuk memfasilitasi penjaminan mutu baik itu di tingkat satuan pendidikan maupun nanti skup lebih besarnya adalah di kabupaten kota. Nah, Ibu Bapak, kenapa kami perlu menyampaikan apresiasi? Karena agak langka ini Ibu Bapak. Sekolah mau melaksanakan kegiatan yang sifatnya beberapa tahun terakhir kita kenal dengan siklus identifikasi refleksi benahi ini. Yang kedua, Ibu Bapak, saya memperkenalkan diri, saya Erwin.
Nama saya Erwin saja, Ibu Bapak. Nama saya Erwin, saya staf di BPMP Provinsi Papua Barat saat ini dengan jabatan pengolah data dan informasi. Nah, kenapa saya diutus dari kantor? Jadi kami itu di BPMP mempunyai tim-tim kerja. Salah satunya tim kerja penjaminan mutu pendidikan. Itu yang diampu ketua kami, Bapak Slamet Riyadi, beserta anggotanya termasuk saya, Pak Tuntun Prabancana, dan Ibu Sarce Palangan. Jadi kami ada tim khusus memang yang menangani terkait penjaminan mutu, baik itu di tingkat satuan pendidikan atau kabupaten kota. Selanjutnya, setelah mendapat info dari Ibu Chandra, kira-kira apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus kami sampaikan dari BPMP. Jadi karena ini satuan pendidikan, kami nanti akan lebih fokus ke SPMI-nya ya, Ibu Bapak. SPMI, kaitan SPMI dengan raport pendidikan, dan bagaimana Bapak Ibu bisa merencanakan penggunaan dana BOSP reguler Bapak Ibu untuk mendukung program-program penjaminan mutu. Nanti kita akan berbicara program penjaminan mutu itu seharusnya tercatat atau tercantum di KJM Satuan Pendidikan, rencana kerja jangka menengahnya ya. Nanti akan di breakdown bagaimana rencana kerja tahunan. Tadi sempat disinggung bahwa kegiatan ini sudah hari kesekian dan sudah dilakukan analisis ya, sama kira-kira kita mau bikin apa di tahun ajaran gitu ya. Eh, Kayaknya saya notisnya tadi karena ini tahun ajaran baru ya, tahun ajaran baru. Sebagai awalan, Ibu Bapak, memang kita ada sedikit gap di mana dana BOSP itu kan turunnya per tahun anggaran ya, bukan tahun ajaran. Jadi memang saat ini yang bisa diakomodir adalah bagaimana perencanaan Bapak Ibu itu berdasarkan tahun anggaran karena BUSP-nya, sistem BUSP-nya seperti itu. Namun biasanya kalau di satuan pendidikan tahun ajaran baru semangat baru gitu karena kita pengen memberikan pelayanan yang lebih maksimal ke murid-murid kita. Saya ada request share screen, Bu. Oke. Tampil ya, Ibu Bapak. Ya, bisa Pak. Siap. Izin, ini saya disclaimer dulu. Jadi kami dari Kementerian Pendidikan akan melaksanakan pendampingan intensif, nanti akan difasilitasi oleh fasilitas daerah, FASDA ya, fasilitas daerah untuk sekolah-sekolah yang dapat boskin, bos kinerja. SMA 2 dapat nggak Bu, bos kinerja tahun ini? Tahun ini enggak, 2 tahun kemarin dapat. Tahun ini nggak? Iya, mungkin Tahun-tahun gantian Pak. kemarin dapat. Gantian kayak. Oh, Ya. siap-siap. Ini saya disclaimer dulu. Jadi kami dapat pelatihan baru dari kementerian, dari pusat untuk memfasilitasi teman-teman satuan pendidikan yang dapat bos kinerja untuk didampingi secara intens terkait
SPMI-nya. Jadi materi yang akan saya sampaikan adalah materi yang nanti akan disampaikan ke teman-teman penerima Boskin. Jadi Bapak Ibu Boskin beberapa kali mengalami perubahan regulasi. eh, Sederhananya Boskin itu dipakai buat apa gitu ya. Boskin itu dipakai buat apa. Nah, untuk tahun ini Boskin itu difokuskan untuk pembenahan penganggaran atau perencanaan berbasis data untuk peningkatan mutu. Nah, ini saya sharing hari ini terkait dengan itu ya. Bapak Ibu, sebagai awalan, saya akan berusaha untuk bagaimana memberikan penguatan dan meyakinkan Bapak Ibu eh, apa yang dimaksud dengan perencanaan berbasis data dan sejauh apa perencanaan berbasis data ini diharapkan terjadi di satuan pendidikan untuk memberikan perubahan. Bapak Ibu, selama ini BUSP eh, diberikan kepada satuan pendidikan hanya berfokus, ini nasional ya Ibu Bapak, hanya berfokus kepada kegiatan operasional, operasional satuan pendidikan, di mana memang itu dialokasikan dan boleh untuk operasional satuan pendidikan. Namun Ibu Bapak, kecenderungannya penggunaan dana BUSP ini tidak masuk atau tidak menyentuh bagaimana merubah atau meningkatkan mutu satuan pendidikan. Jadi yang diharapkan dari beberapa tahun raport pendidikan kita keluar karena kita mengikuti ANBK dan TKA ya, harapannya ada perubahan Ibu Bapak. Jadi satuan pendidikan menggunakan raport itu sebagai resource atau sumber yang Bapak Ibu pegang dalam melaksanakan perencanaan. Di mana harapannya Bapak Ibu tidak lagi menebak-nebak atau meramal. Kira-kira sekolah saya butuh apa? Atau bahkan lebih ininya lagi, sekolah memang tidak mengerti apa yang perlu dilakukan perbaikan di satuan pendidikan. Kembali lagi, eh, hal-hal yang sudah menjadi bekal itu dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya operasional ya. Dan Bapak Ibu perlu kami tegaskan bahwa raport pendidikan itu bukan untuk menghakimi atau menjudgment Bapak Ibu di satuan pendidikan, tapi sebagai sumber untuk Bapak Ibu melakukan refleksi ya dan melaksanakan perencanaan berbasis data. Bapak Ibu, mungkin yang izin yang guru-guru lama yang sudah lama di satuan pendidikan eh, familiarnya sama SNP ya, Standar Nasional Pendidikan. Nah, sebenarnya Ibu Bapak, raport pendidikan ini ada keterkaitannya dengan SNP, di mana mohon izin, raport pendidikan ada di zaman Menteri kita, Pak Nadiem Makarim. Di saat itu memang kita tidak terlalu berbicara banyak tentang SNP. Jadi yang dinilai dari raport pendidikan hanya beberapa indikator saja ya. Kalau Bapak Ibu di Dasman, literasi, numerasi, survei lingkungan belajar sama survei karakter. Namun beberapa perubahan terjadi. Raport pendidikan ini sudah dikawinkan atau disinkronisasikan dengan SNP-nya ya Bapak Ibu. Jadi ketika raport pendidikan Bapak Ibu mengalami perubahan atau mengalami delta yang baik, otomatis SNP Bapak Ibu pun akan terdongkrak. Walaupun Bapak Ibu kami memiliki dashboard SNP, jadi dan board konversi ya, konversi raport pendidikan ke SNP. Namun itu datanya masih di tahun 2025, artinya hasil rapor dari tahun 2024. Jadi kami belum bisa sharing bagaimana capaian SNP Bapak Ibu di tahun 2000, rapor tahun 2026-nya. Namun Bapak Ibu kita nanti akan mencoba membedah bagaimana capaian Bapak Ibu di rapor pendidikan di tahun 2026 Bapak Ibu dan kira-kira kita mau ngerjain apa untuk tahun depan.
Bapak Ibu, sebagai referensi bagaimana raport pendidikan ini kita letakkan posisinya ya Bapak Ibu. Sebagaimana manusia, kita ketika memiliki keluhan, kita akan senang hati pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit untuk bertanya kira-kira untuk medical check up. Bapak, kalau saya agak nyeri-nyeri di punggung ini kenapa gitu? Siapa tahu karena apa asam urat ya, asam urat karena banyak makan kacang-kacangan atau siapa tahu ada penyakit atau istilah yang lebih tinggi itu katanya tue. Jadi bukan karena apa-apa, karena emang udah tua aja, jadi agak bermasalah. Nah, di satuan pendidikan juga seperti itu, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita menilai kesehatan kita, kesehatan satuan pendidikan kita, bagaimana posisi kita itu melalui raport pendidikan. Ini ya, salah satu kata kunci. Evaluasi bukan hanya sekedar melihat nilai rapor siswa, melainkan memotret kualitas layanan, Bapak Ibu. Saya selalu mengibaratkan satuan pendidikan ini seperti eh, perusahaan, perusahaan yang melakukan penjualan atau pemberian layanan ya, pemberian layanan, di mana siswa-siswa termasuk orang tua siswa itu adalah customer kita. Jadi apa yang menjadi feedback dari customer itu menjadi bahan buat kita berbenah. Seperti itu ya Ibu Bapak. Saya kasih ilustrasi jika kita ke minimarket, Alfamart, Indomart itu pasti ada kalau kita bayar di kasir, kalau kita bayar di kasir ada tombol tuh. Ada tombol bentuknya sederhana aja, senyum, sedih, atau cemberut gitu untuk menilai kinerja atau layanan kasir kita, layanan toko tersebut. Itu dilakukan secara berkala untuk mengambil keputusan. Kira-kira apa kebijakan yang akan kita ambil kalau kita sudah dapat feedback atau penilaian dari customer kita. Ini ya Bapak Ibu saya yakin sudah lihat raport pendidikannya ya di SMA 2. Jadi secara garis besar, rapot pendidikan ini menyajikan kondisi sekolah Bapak Ibu. Eh, Nanti tingkatnya bisa berbeda-beda karena di kabupaten kota di dinas pendidikan juga mereka memiliki rapot. Nah, harapannya apa? Raport pendidikan ini menjadi bahan untuk Bapak Ibu kalau RPJPN ini nanti tingkat nasional, RPJMN ya, sama nanti kalau di sekolah di dinas pendidikan itu mereka menentukan rencana kegiatan juga. Masih ada 5 menit, saya lanjutin dulu ya. Nanti kita ganti link Zoom yang baru. Ini baseline Bapak Ibu indikator untuk RPJMN, sorry RPJPN 2025 sampai 2045 itu baseline di tahun 2025 secara nasional dirinya untuk literasi dia di angka 62,89. Nah, baseline-nya itu. Nah, sasaran nasional secara nasional itu di angka 75,73 untuk 2045. Di numerasi baseline-nya di 2025 54,36, sasarannya di 2045 itu 68,72. Nah, ini Bapak Ibu, diharapkannya satuan pendidikan memiliki andil. Memiliki andil kalau kita breakdown ini kan RPJPN ya, RPJPN Bapak Ibu memiliki andil untuk mencapai target tersebut di lingkup paling kecil yaitu satuan pendidikan. Ini kalau di SPM ya Bapak Ibu di target pemerintah daerah
kabupaten kota, dia ada APS, angka APS, terus kualitas belajar, kualitas lulusan SMK dan layanan PAUD. Kalau SMK itu diukurnya instrumennya Tracer Study ya. Jadi tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja. Kalau layanan PAUD itu salah duanya jumlah sekolah jenjang PAUD yang terakreditasi minimal B, terus ada eh, PTK jenjang PAUD yang minimal D4 atau S1. Itu eh, target dari pemerintah daerah. Terus iklim dan lingkungan belajar juga merupakan salah satu target dari pemerintah daerah. Nah, ini Bapak Ibu, indikator prioritas di raport pendidikan ini kita bisa pilah per jenjangnya. Jadi kalau Bapak Ibu di dasar dan menengah, yang jelas pertama literasi, selanjutnya numerasi, karakter, kualitas pembelajaran, iklim keamanan satu pendidikan, dan iklim kebinekaan. Itu yang menjadi indikator prioritas di raport pendidikan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu familiar, eh, satu indikator itu tidak berdiri sendiri. Jadi dia memiliki sub-indikator. Dan ini menjadi biasanya yang menjadi akar masalah. Jadi kalau kita eh, minus ya, katakanlah kita kurang di angka kemampuan literasi, eh, itu ada akar masalahnya lagi. Jadi contoh ini kalau literasi, kemampuan literasi itu A1, itu ada breakdownnya lagi di bawahnya A1.1. Kompetensi membaca teks informasi. A1.2, kompetensi membaca teks sastra. Begitu terus seterusnya Bapak Ibu. Bahkan ini ya, kalau kita ini dia sudah masuk D3 nih. Apa sih yang menyebabkan yang berpengaruh ke literasi ya? Kemampuan literasi. Salah satunya adalah contoh ini di D3 kepemimpinan instruksional. Visi misi sekolah, pengelolaan kurikulum sekolah, dukungan untuk refleksi guru. Itu termasuk Ibu Bapak. Jadi termasuk hal yang mempengaruhi eh, capaian literasi. Kita stop dulu ya, Ibu Bapak. Kita lanjut di Zoom yang baru.